Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Kartika Nur Rahma Putri, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, selaku perwakilan dari pihak UGM. Yang kami hormati, Bapak Rian Aron Sutanto, Sarjana Teknik, Master of Engineering, selaku CEO Progresi sekaligus pemateri pada pagi hari ini, serta seluruh peserta pelatihan yang terdiri dari Bapak Ibu dosen, alumni, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, serta Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Senin 12 Juli 2021, pada acara workshop berproyek bersama Progresi. Sekilas mengenai Progresi. Progresi adalah software manajemen konstruksi yang mudah dipakai, dapat digunakan secara real-time, dan menggunakan teknologi cloud system yang dapat digunakan untuk mengukur biaya, mutu, waktu, dan K3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Hadinata, Teknik Sipil 2019 selaku MC pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan peraturan-peraturan selama workshop berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengganti nama pada Zoom dengan format nama yang telah ditentukan, yakni angkatan atau alumni atau dosen underscore nama underscore departemen. Selanjutnya, seluruh peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kamera jika tidak terkendala jaringan dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, seluruh peserta harap mematikan mikrofon saat sesi pemaparan materi. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya dipersilakan bertanya saat sesi pertanyaan dengan diawali perkenalan. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengisi daftar hadir pada form yang akan dikirimkan pada akhir pertemuan sinkron pertama. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengikuti setiap rangkaian acara hingga acara berakhir dan mengikuti pertemuan sinkron kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2021. Dan yang terakhir, sertifikat hanya akan diberikan jika peserta mengikuti seluruh rangkaian acara. Baiklah, memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari perwakilan Universitas Gadjah Mada, Ibu Kartika Nur Rahma Putri, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Pada Ibu Kartika, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Christian. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar jelas, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang ya di acara pelatihan dengan Progresi. Selamat pagi Pak Rian dan tim dari Progresi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa memberi pelatihan di Teknik Sipil UGM. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang bergabung ya. Ini ada dari baik DTSL nih, saya sudah melihat ada Bu Tantri, dari Sekolah Vokasi ada Pak Lava ya, tadi sepertinya saya sudah melihat, nanti ada Bu Rizky dan seterusnya. Selamat pagi, terima kasih. Dan juga tentunya untuk adik-adik yang tetap semangat ya, ini walaupun udah suasana liburan, masih semangat untuk belajar. Semoga ada banyak yang bisa kita pelajari pada pelatihan pada pagi hari ini. Tentang Progresi nanti ini sebetulnya juga baru ya untuk saya, jadi saya juga akan belajar. Kemudian nanti silahkan kita mempelajari apa itu tentang Progresi, dan tentunya saya rasa di era digital seperti ini banyak sekali software ya, software yang perlu kita pelajari, ataupun BIM ya, kalau di bidang manajemen konstruksi sudah lumayan mulai booming. Akan sangat baik sekali kalau adik-adik mahasiswa maupun alumni ya bisa mempelajari hal itu supaya bisa catch up dengan dengan perkembangan dunia digital di bidang konstruksi tentunya.
Namun saya ingin mengingatkan saja apapun software yang akan kita gunakan, tentunya kita tetap harus harus paham basicnya ya. Jadi basic knowledge-nya tetap harus dipakai sehingga pada saat menggunakan software itu kita bisa tahu ini benar atau tidak, kita bisa mengevaluasi juga begitu ya. Saya rasa acara pada hari ini dan juga selama 3 minggu ke depan ya Mas Christian. Iya, Bu. Tatap mukanya 2 kali, tapi nanti ada langsung hands on gitu ya, langsung menggunakan aplikasinya. Saya rasa ini sangat baik sekali. Teman-teman semoga bisa mengikuti semua kegiatan dengan lancar sampai akhir dan mendapatkan banyak manfaat. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika atas sambutan dan pesan-pesan yang diberikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu workshop dan juga diskusi oleh pemateri kita yang luar biasa satu ini, Bapak Rian Aron Sutanto, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Kepada Bapak Rian, kami persilakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertama-tama, ini sebelum saya share screen, pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Gadjah Mada yang sudah memberi kesempatan progresi untuk memperkenalkan dan bertukar ilmu dan pengalamannya mengenai progresi, yaitu software yang aplikatif untuk merencanakan dan memonitor proyek secara digital. Terima kasih kepada UGM, para dosen, panitia, dan mahasiswa yang sudah antusias mengikuti acara pagi hari ini. Walaupun tadi seperti dikatakan masih suasana liburan dan mungkin semalam juga masih ada yang lihat bola ini ya, bangunnya sampai pagi dan ternyata pagi ini tetap mengikuti webinar. Mudah-mudahan masih dikumpulkan sisa-sisa tenaganya bagi yang semalam mungkin agak nonton telat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tim kami juga selama 3 minggu ke depan siap untuk menemani dan menuntun teman-teman untuk bisa berpartisipasi, mencoba langsung penggunaan progresi. Oke, ini selanjutnya saya akan share screen ya. Baik, apa sudah bisa dilihat layar saya ya? Sudah terlihat, Pak. Baik, ini saya akan berpindah dari satu file ke file yang lain, tapi intinya nanti saya akan mengcover seluruh materi. Oke, kita mempunyai program bersama universitas, itu namanya berproyek bersama progresi. Artinya kita langsung melakukan simulasi penggunaan. Kita sudah siapkan seluruh modulnya, baik dari materi simulasi proyeknya hingga nanti akan disiapkan akses bagi teman-teman nanti di kelas atau di acara pelatihan ini, teman-teman mahasiswa bisa langsung mencoba mendapatkan akses, lalu nanti akan dibagi-bagi perannya masing-masing, lalu setiap kita menyebutnya kelompok dan regu ya, sesuai dengan peran yang mensimulasikan bagaimana keadaan sesungguhnya di proyek dengan menggunakan platform ini, sehingga kita bisa langsung merasakan. Jadi walaupun mayoritas di sini adalah mahasiswa, walaupun mungkin belum mempunyai pengalaman untuk langsung magang ya atau praktek langsung di proyek, namun dengan menggunakan pelatihan kali ini berproyek bersama progresi, kita bisa mensimulasikan bagaimana sih keadaan sebenarnya di proyek itu, supaya kita bisa mendapatkan gambaran nanti pada saat realnya kita praktek langsung, kita sudah mendapatkan bayangan gitu atau garis besar bagaimana kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya di proyek konstruksi. Baik, sebentar.
next ya. Sebentar ya. Oops. Oke. Pertama-tama sebelum saya mulai ke materi, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Ryan Arun Sutanto. Saya kebetulan berlatar belakang juga sama di teknik sipil. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Kristen Petra dengan spesialisasi di teknik sipil dan construction management. Lalu saya menyelesaikan pendidikan saya di master saya di Oregon State University dengan spesialisasi di construction engineering management. Nah, saya juga berkesempatan untuk memulai karir saya bekerja sebagai project engineer di salah satu perusahaan swasta yang spesialisasinya di civil structure dan commercial buildings. Lalu saya juga berkesempatan juga menjadi senior BIM engineer pada saat saya di Amerika dengan mayoritas dari pekerjaan yang saya handle berada di commercial building dan healthcare. Saya juga pernah menghandle BIM dari building automation system dari low voltage dari bangunan headquarter Apple di Cupertino. Lalu saya juga pernah berkecimpung di public sector ya, sebagai staf khusus infrastruktur Gubernur DKI Jakarta, di mana saya bertanggung jawab mulai dari perencanaan, lelang, pembangunan, dan operation dan maintenance dari proyek-proyek strategis di DKI Jakarta. Lalu saya memulai karir entrepreneur saya sebagai general kontraktor, dan pastinya yang terakhir yang berkaitan dengan progresi adalah di mana ini merupakan dari seluruh experience yang saya punya mendorong saya untuk membuat suatu perusahaan yang mungkin dapat menjembatani, memfasilitasi seluruh kebutuhan dari masyarakat konstruksi khususnya dalam menjalankan suatu proyek dengan membangun sebuah sistem yang namanya progresi melalui perusahaan saya Konstruksi Digital Indonesia. Lalu saya juga aktif dalam berorganisasi di berbagai macam organisasi kewirausahaan seperti HIPMI dan Kadin dan organisasi konstruksi. Kurang lebih demikian. Oke. Selanjutnya, apa itu progresi? Progresi itu adalah sebuah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek yang dapat dilakukan secara real time, di mana datanya itu berbasis data visual dan dapat mengeluarkan analisa secara otomatis dengan teknologi cloud system, di mana data tersebut itu terintegrasi kepada seluruh stakeholder untuk mengukur parameter penting proyek, yaitu biaya, mutu, waktu, dan K3. Ini kita mempunyai tagline Construction Simplified, ini berangkat dari suatu semangat di mana kita ingin berusaha untuk menciptakan tool atau alat untuk menyederhanakan suatu proyek workflow dari proyek konstruksi, sehingga proyek konstruksi yang notabene itu orang-orang menganggap ribet gitu, kompleks, kita berusaha untuk sederhanakan dengan membuat platform progresi. Nah, seperti apa sih progresi itu? Itu diilustrasikan seperti gambar pada layar ini, di mana project management dengan gambar awan di tengahnya itu mengilustrasikan bahwa kita menggunakan cloud system, di mana datanya itu dapat di-share oleh kepada seluruh stakeholder untuk apa? Untuk melakukan yang namanya planning, lalu mengontrol proyek, memonitor proyek, lalu kita bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder untuk mengontrol seluruh parameter
proyek, yaitu yang paling utama adalah biaya mutu waktu dan K3. Oke, lalu sebetulnya setelah kita menggunakan progresi itu, atau mengapa sih kita menggunakan progresi? Apa manfaat yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan progresi? Tentunya tidak akan jauh dari peningkatan dari 4 parameter proyek itu sendiri, yaitu peningkatan profit, lalu percepatan penyelesaian proyek, pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan mencapai zero accident. Nah, mengapa kok bisa terjadi peningkatan profit? Tentunya dengan kita melakukan pengurangan inefisiensi di lapangan, lalu kita juga melakukan suatu monitoring yang ketat pada suatu perencanaan yang baik dan monitoring yang baik pada suatu proyek, sehingga kita dapat meningkatkan profit. Lalu penyelesaian proyek kita juga dapat selesaikan dengan on time karena kita memonitor mulai dari pekerjanya, kita monitor schedule di lapangan, kita monitor juga kedatangan material dan peralatan. Itu semua faktor-faktor variabel yang dapat menentukan penyelesaian pekerjaan on time. Lalu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Tentunya kita memonitor seluruh setiap kendala yang terjadi yang dapat menghambat terselesaikannya suatu pekerjaan, kita monitor dengan baik. Nanti kita akan tunjukkan fitur-fiturnya mana saja untuk masing-masing elemen ini supaya kita mendapatkan bayangan bagaimana proyek itu dapat terbantu. Lalu kita juga memonitor bagaimana pemakaian material di lapangan. Lalu yang terakhir adalah mencapai zero accident, karena kita berusaha untuk melakukan antisipasi potensi bahaya yang dapat terjadi di proyek. Kita lakukan antisipasi ini dari awal, lalu kita lakukan monitoring sistem untuk mengecek apakah sudah ada tindak lanjut dari apabila ada potensi bahaya itu kita langsung segera tindak lanjuti agar tidak dapat potensi bahaya ini dapat dihilangkan. Nah, sebetulnya progresi itu hanya terdiri dari 4 pilar ini. Jadi kita menyebutnya 4 pilar, di mana ini merupakan refleksi dari workflow dari aktivitas konstruksi di lapangan. Itu. Yang pertama adalah pastinya pada saat kita memulai proyek, kita harus melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan biaya mutu waktu K3. Kita merencanakan mulai dari schedule, budgetnya, material, peralatan, pekerja, hingga program keselamatan kerja. Kita merencanakan hal-hal tersebut. Lalu nanti kita mulai masuk ke dalam pilar kedua, yaitu kita melakukan yang namanya laporan harian. Ini merupakan salah satu refleksi dari bagaimana kita memonitor proyek. Nah, kita akan memonitor variabel-variabel yang sama, yaitu mulai dari progresnya, lalu materialnya, kedatangan material, jumlah quantity material, peralatan, jumlah pekerja, itu kita monitor setiap hari. Lalu setelah kita melakukan pelaporan harian, tentunya, nah ini kita masuk ke pilar ketiga. Ini merupakan core dari progresi itu sendiri, di mana progresi itu akan secara otomatis mengeluarkan suatu analisa yang merupakan perbandingan dari apa yang kita rencanakan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan atau aktualnya melalui laporan harian. Dengan demikian kita akan mendapatkan status dari proyek tersebut. Mulai status dari budgetnya, lalu dari schedule-nya, dari material, peralatan, pekerja, semua kita akan mendapatkan analisa proyek tersebut. Sehingga seluruh stakeholder proyek itu dapat mengetahui bagaimana status proyek dan mengambil keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan cepat karena kita menghindari suatu aktivitas yang repetitif untuk mengaudit proyek. Sehingga kita mengetahui bagaimana status proyek. Nah, itu dengan adanya progresi kita dapat memotong proses repetitif pada proyek yang memakan waktu hanya untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang terakhir, pilar yang paling terakhir adalah setelah status dari proyek itu kita ketahui, kita
akan diskusikan dan komunikasikan untuk pengambilan keputusan dengan stakeholder yang lain. Nah, itu kita masuk ke dalam pilar diskusi. Nanti dari masing-masing pilar ini akan kita tunjukkan nanti secara bertahap apa saja yang diakomodasi oleh progresi dan apa manfaatnya bagi kontraktor dan stakeholder proyek yang lainnya. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan dari website saya. Namun di website kami itu menampung informasi untuk step by step dan perkenalan dari setiap pilar-pilar yang kami sediakan di platform progresi. Berikut juga dengan workflow dari penggunaan progresi itu ada di website kami. Lalu karena progresi ini juga produknya sifatnya aplikasi, dia berbasis web dan dapat juga diakses melalui mobile phone kita, baik di Android maupun di iOS itu tersedia, dapat di download untuk dapat nanti merencanakan dan memonitor proyek juga melalui smartphone kita. Oke, lalu selanjutnya kita bisa langsung menuju ke demonstrasi progresi itu sendiri. Namun saya tidak akan menggunakan PowerPoint, slide PowerPoint karena nanti akan terkesan membosankan. Nanti kita langsung demonstrasikan saja, kita langsung masuk ke dalam progresi itu sendiri. Nah, ini nanti akan saya share ke panitia tetap untuk dijadikan handout nanti pada saat penggunaan. Namun ini saya keluar dulu untuk langsung menuju ke website dan aplikasi itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam demonstrasi, ini saya ke website saya di progresi.go.id, website kami, website progresi, di mana ini merupakan salah satu tool atau website yang menampung seluruh informasi mengenai apa itu progresi dan apa saja fitur-fiturnya. Nah, kita akan masuk ke dalam tab fitur ini, di mana ini sudah menampung seluruh ini pilar-pilar yang tadi saya sebutkan, mulai pilar perencanaan, laporan harian, analisa dan diskusi. Kita mempunyai video playlist, di mana ini merupakan tutorial step by step bagaimana menggunakan progresi. Jadi nanti teman-teman pada saat menggunakan progresi itu nanti bisa melihat pada playlist kami itu sudah ada bagaimana urut-urutan bagaimana menggunakan progresi. Berikut juga dengan video interaktif yang menunjukkan secara garis besar atau highlight apa saja yang dapat di-cover oleh software progresi itu sendiri. Lalu di tab lain di community ini juga untuk mengikuti seluruh informasi mengenai kegiatan progresi, apa saja yang kita sudah lakukan, itu kita bisa lihat di sini. Oke. Lalu selanjutnya saya akan mulai masuk ke dalam demonstrasi. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menunjukkan demonstrasi apa saja kapabilitas yang dapat dilakukan untuk oleh progresi, sehingga teman-teman nanti sebelum mengerjakan tugasnya selama 3 minggu ke depan itu sudah mempunyai gambaran mengenai bagaimana apa itu progresi, nanti bagaimana nanti pada saat pelaksanaan setiap harinya nanti tim kami akan berkomunikasi dengan teman-teman di grup, membimbing, dan apabila diperlukan pertemuan atau meeting khusus di luar ini untuk klarifikasi atau menjawab pertanyaan, itu monggo, nanti selanjutnya bisa kita fasilitasi. Baik, kita akan memulai demonstrasi sederhana dengan menggunakan proyek yang jumlahnya ini tidak terlalu besar, namun bisa memberikan ilustrasi bagaimana progresi ini dioperasikan. Baik,
kita mulai masuk pilar pertama, yaitu perencanaan. Oke. Nah, melalui pilar perencanaan, kita melakukan perencanaan seperti yang kita sudah lakukan biasanya dengan menggunakan Excel spreadsheet atau software lain. Di mana elemen yang paling yang kita lihat pada layar ini adalah sebetulnya elemen informasi dari RAB itu sendiri, di mana terdiri dari task, aktivitasnya apa saja, lalu harga satuannya berapa, kuantitinya berapa, lalu unitnya berapa, lalu unitnya apa, lalu di sini ada subtotal dan bobot yang akan menghitungkan otomatis, progresi akan menghitungkan otomatis untuk teman-teman. Di mana di sini kita tidak perlu mengisi satu-satu, kita bisa langsung meng-copy paste dari file Excel. Jadi nyatanya ya, pada saat realnya kita bisa mendapatkan data ini sebetulnya pada saat kita setelah kita propose tender, kita menang. Setelah itu pada saat persiapan kita mengerjakan proyek, kita bisa langsung mengambil datanya dari Excel untuk kita masukkan ke dalam sistem, kita copy gitu kan. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini kita lakukan mulai dari ini, saya ambil contoh di sini, misalnya pekerjaan pembesian tulangan 4 diameter 12 ini. Apa saja yang kita rencanakan? Kita rencanakan terdiri dari 4 elemen ini, yaitu mulai dari schedule-nya, material, peralatan, pekerja, dan K3-nya, beserta subkontraktornya. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Nah, ini kita lakukan yang namanya perencanaan schedule dengan menggunakan predecessor tadi, fitur predecessor, di mana fitur predecessor ini adalah mengkaitkan antara satu task dengan task yang lain, sehingga terbentuk yang namanya Gantt chart ini. Nah, ini saya nggak akan menjelaskan secara detail karena ini ada di kelas scheduling ya. Namun dengan kita mengaitkan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain ini, kita dapat menyusun Gantt chart ini. Nah, hubungan antara aktivitas dengan aktivitas yang lain itu kita menggunakan early start, early finish di sini. Di mana artinya suatu pekerjaan itu baru hanya akan bisa dimulai setelah pekerjaan sebelumnya itu selesai. Nah, kita menyederhanakan hubungan antara satu task dengan task yang lain ini dengan early start, early finish. Kita tidak mengkombinasikan dengan hubungan antara aktivitas variasi yang lain. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan yang namanya analisa critical path di sini untuk mengetahui aktivitas apa yang masuk dalam lintasan kritis. Nah, selanjutnya kita kembali ke perencanaan ini sebagai salah satu contoh ya, saya ambil pekerjaan pembesian tulangan ini. Nah, ini kita rencanakan materialnya. Apa yang kita rencanakan? Nah, kita mulai merencanakan yaitu dari material yang digunakan untuk aktivitas tersebut. Nah, ini berada dalam analisa material ya. Jadi ini analisa material, kita memasukkan material apa saja yang digunakan untuk mengisi untuk aktivitas ini. Nah, ini kita masukkan materialnya apa saja, lalu kita masukkan kuantitinya, lalu kita masukkan tanggal dikirimkan ke proyek. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tanggal dikirimkan di proyek? Nah, kita mempunyai sensitivitas, kita lihat dari sini. Kapan aktivitas itu dimulai, misalnya tanggal 15 Januari. Nah, kita sebagai project manager akan mensimulasikan kira-kira material itu harus datang H-min berapa dari pekerjaan tersebut akan dimulai. Misalnya H-1. Nah, ini karena proyeknya kecil, maka kita buat H-1. Namun kalau misalnya proyeknya ini sudah besar, bisa saja H-1 minggu atau H-2 minggu. Gitu. Jadi, kita rencanakan kapan material ini didatangkan di proyek. Nah, di sini kita juga bisa
lihat bahwa pada saat kita ingin memasukkan material apa saja yang dibutuhkan untuk pembesian tulangan ini, kita melihat sudah banyak sekali pilihan material yang ada di sini. Nah, ini saya akan menjelaskan agak mundur sebentar, di mana kita mempunyai yang namanya data master. Jadi sebelum kita mengisi di sini, kita tuh sebetulnya kita harus mengisi data master. Data master ini sistem dari progresi itu kita harus melengkapi apa yang data masternya. Data master ini terdiri dari material, peralatan, jenis pekerja, dan tipe kecelakaan. Nah, kita coba lihat salah satu contoh dari master material. Master material ini merupakan material yang dibutuhkan untuk satu proyek ini. Nah, kita masukkan seluruh material yang ada di dalam yang digunakan dalam proyek ini. Nah, material ini apakah harus diisi sekaligus? Tidak harus, sebetulnya ini bisa diisi secara bertahap. Nah, master material ini kita bisa isi secara bertahap. Nah, apakah master material ini harus kita buat setiap kali kita akan memulai proyek? Jadi, kita menyiapkan suatu fitur untuk mempermudah user untuk bisa menggunakan material ini di banyak proyek sebetulnya. Jadi apabila seorang project manager atau kontraktor itu melihat bahwa ada kemiripan penggunaan material di satu proyek dengan proyek yang lain, mungkin karena letak geografisnya itu berdekatan, sehingga suppliernya kurang lebih sama gitu tuh. Atau mungkin hanya menyesuaikan harga yang berfluktuasi. Itu kita bisa gunakan data master dari proyek sebelumnya. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur import ini. Nanti selanjutnya akan kita sesuaikan. Namun kita tidak perlu membuat dari awal. Nah, itu kita buat yang namanya data master. Begitu pula dengan master peralatan, jenis pekerja, dan tipe kecelakaan. Kita buat dulu di sini. Baru setelah itu kita cuma tinggal memilih di sini pada saat kita melakukan perencanaan material. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perencanaan peralatan. Perencanaan peralatan ini kurang lebih sama seperti perencanaan material. Nah, kita pilih apa saja peralatan yang kita butuhkan untuk mengerjakan pembesian 4 diameter 12 ini. Lalu kita pilih alatnya, kita juga andai kata kita mau tambahkan, kita juga bisa tambahkan. Kita tambahkan peralatan yang lain, kita masukkan kuantitinya. Lalu apabila peralatan ini ada waktunya harus dikeluarkan dari proyek, mungkin untuk suatu sebab-sebab tertentu, mungkin digunakan di proyek lain atau hal-hal yang lain, itu kita bisa rencanakan kapan dia dimobilisasi, kapan dia dimobilisasi, dikeluarkan dari proyek ini. Itu kita juga bisa rencanakan. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan perencanaan pekerja. Jadi saya akan menunjukkan bahwa perencanaan pekerja itu ada 2 macam. Nah, satu untuk mengukur, nantinya akan digunakan untuk mengukur produktivitas dari setiap aktivitas. Namun yang satunya itu lebih digunakan untuk merecord, mencatat berapa orang hari atau berapa manpower yang dibutuhkan. Nanti ini manfaatnya untuk opnam, ya, lebih ke arah opnam mandor. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan untuk mengukur produktivitas dari pekerjaan. Nah, kita lihat di sini untuk aktivitas yang sama, pembesian 4 diameter 12, kita kira-kira membutuhkan berapa orang pekerja untuk menyelesaikan aktivitas ini. Nah, ini aktivitasnya cuma 1 hari ya, karena proyek kecil, jadi kita membutuhkan 1 tukang misalnya. Tapi juga bisa diisi berapa tukang, berapa pembantu tukang untuk pekerjaan yang lain. Nah, ini cuma sekedar contoh. Oke. Lalu setelah itu nanti akan saya tunjukkan manfaatnya nanti pada saat kita mengisi laporan harian itu untuk sebagai dasar acuan atau benchmark untuk mengukur nanti produktivitas penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, namun untuk bisa mengukur produktivitas penyelesaian suatu pekerjaan kita harus mempunyai benchmark. Nah, ini yang kita lakukan di sini. Lalu
Selanjutnya, kita menuju ke perencanaan pekerja yang kedua, yaitu di mana kita merencanakan dalam satu hari itu, kita kira-kira membutuhkan berapa orang sih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam satu hari. Ini kita rencanakan setiap hari. Namun nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih, bagaimana kita bisa merencanakan jumlah orang di akhir hari selama periode tertentu, itu nanti konsep berpikirnya adalah saya ilustrasikan seperti begini. Kalau misalnya kita mau awal mengerjakan galian, misalnya galian atau pekerjaan fondasi substructure, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa orang sih yang akan kita butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan substructure ini. Selama berapa lama? Misalnya selama 1 bulan dibutuhkan kurang lebih 15-20 orang. Atau mungkin kita sebut 20 orang lah. Andai kata kita ambil 20 orang. Nah, ini nanti selama 1 bulan kita isi 20 orang di sini. Nah, nanti ini bisa kita jadikan benchmark, nanti realitanya di lapangan kita mengisi berapa orang. Sehingga kita bisa membandingkan nanti berapa manpower yang kita habiskan selama periode tersebut. Nah, itu kita rencanakan. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita merencanakan keseluruhan item dari predecessor, material, peralatan, dan pekerja pada setiap aktivitas, kita akan mempunyai rekapitulasi di sini. Ini saya hapus satu-satu supaya nggak terlalu banyak. Oke. Kita dapat mempunyai rekapitulasi di sini. Kita mempunyai rekapitulasi di mana kita bisa lihat di layar, ini kolom-kolom ini merupakan material apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu kolom di bawah ini, lalu baris ke bawah ini merupakan kuantiti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas yang di sebelah kiri, task yang di sebelah kiri. Jadi kolom ini sumbu X-nya adalah material apa saja, lalu sumbu Y-nya adalah task ini. Lalu kita mempunyai kuantiti, informasi kuantiti di sini, lalu kita akumulasikan di bawah ini. Jadi di bawah ini merupakan rekapitulasi berapa sih misalnya bata ringan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, ini kita terus geser terus sampai paling sebelah kanan. Kita menemukan kalau ini dikalikan harga satuan, kita mempunyai di sini RAP, rencana anggaran proyek untuk material. Kita keluar kira-kira berapa rupiah. Nah, ini kita jadikan acuan nanti untuk mengontrol proyek kita. Sorry. Oke, saya masuk lagi. Sorry, tadi keluar. Lalu selanjutnya kita juga mempunyai rekap mengenai peralatan. Sama seperti material, ini ke kanan ini merupakan material apa saja, lalu ke bawah ini merupakan kumulasi dari jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu kita lihat ke sebelah kanan, ini merupakan RAP peralatan. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat rekap dari pekerja. Kita bisa melihat pada setiap aktivitas itu, ini merupakan, kalau ini kolomnya ke sebelah kanan ini waktu durasi proyek, tanggal setiap hari proyek, lalu ke bawah ini merupakan aktivitas task dari setiap pekerjaan. Kita bisa melihat berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas, setiap aktivitas. Lalu pada highlight yang warna apa ini, oranye ini ya, itu merupakan berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap harinya. 7 orang gitu.
Nah, kita mempunyai benchmark di sini. Ini rekapitulasi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dan tiap harinya. Berapa jumlah orangnya. Oke, lalu kita juga bisa merencanakan safety. Nah, ini bagi safety officer ya di proyek, itu bisa merencanakan apa saja potensi bahaya. Ini job hazard analysis ya. Jadi apa saja potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan pada proyek, itu kita antisipasi di awal. Kita masukkan apa itu bahayanya, kita masukkan kecelakaannya itu apa, lalu tasnya itu yang terasosiasi dengan ini apa, kita bisa tambahkan terus. Misalnya ada aktivitas yang kita rasa bisa menyebabkan kecelakaan ini terjadi, itu aktivitasnya apa, kita asosiasikan di sini, lalu solusinya seperti apa, kita bisa administrasikan di sini. Lalu kita bisa terus menambah apa saja bahaya yang dapat terjadi di sini, di proyek. Nah, kita bisa rencanakan dengan baik. Lalu kita juga bisa merencanakan subkontraktor. Ini subkontraktor ini pada saat kita melaksanakan suatu proyek tidak mungkin kita bekerja sendiri sebagai general kontraktor, kita membutuhkan subkontraktor. Nah, kita juga bisa masukkan di sini. Nah, nanti ini manfaatnya untuk apa subkontraktor ini? Ini nanti subkontraktor ini akan melaporkan progres secara berkala, kepada general kontraktor untuk mendapatkan status approval nanti. Approval progress. Apakah dia nanti langsung diterima, langsung di-approve, atau harus mengajukan revisi. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan di laporan harian maupun analisa. Nah, kita masukkan di sini berapa harga satuannya, aktivitasnya apa saja, skop pekerjaannya, lalu harga satuannya, kuantitinya, unitnya kita masukkan biasa di sini, lalu dia akan menghitung otomatis di sini subtotal dan bobotnya. Nah, kita juga memasukkan nanti berapa orang, ini apabila subkontraktornya itu bukan barang dan jasa ya, misalnya dia cuma jasa aja misalnya. Karena tidak semua subkontraktor itu skop ruang lingkupnya itu adalah barang dan jasa. Jadi kita bisa masukkan jumlah pekerja juga, kita rencanakan jumlah pekerjanya untuk setiap subkontraktor. Oke. Lalu selanjutnya, saya rasa kita sudah mengcover seluruh elemen mengenai perencanaan. Jadi itu semua hal-hal yang kita bisa lakukan di pilar perencanaan. Ini saya hapus dulu supaya nggak terlalu banyak. Oke, dengan demikian kita telah menyelesaikan pilar perencanaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan harian. Nah, laporan harian ini seperti apa sih? Oke, laporan harian. Nah, kita bisa lihat pada layar di mana ini merupakan halaman utama laporan harian, di mana ini menampung rekapitulasi apakah laporan harian ini kita lihat setiap harinya ya. Jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 19 ini merupakan durasi proyek ini berlangsung. Dari tanggal 12 sampai tanggal 19 misalnya. Dan di tanggal 14 ternyata ada libur. Nah, kita bisa lihat ada informasi mengenai ini siapa yang mengisi, lalu apakah sudah diisi apa tidak, itu di sini ada check mark-nya di sini menunjukkan bahwa laporan harian itu sudah diisi apa enggak. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan notifikasi, nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalau misalnya laporan harian ini belum diisi, ya dia akan nanti mengirimkan notifikasi yang dapat kita lihat pada smartphone kita bahwa laporan harian itu harus diisi. Nah, kita mau lihat laporan harian itu bentuknya seperti apa. Nah, ini laporan harian. Laporan harian itu sebetulnya mencakup kurang lebih sama ya seperti yang kita rencanakan tadi. Di mana kita
memonitoring pekerjaan itu mulai dari progresnya, lalu jumlah pekerjanya, lalu pemakaian materialnya, penerimaan materialnya, nah ini peralatan mob-demobnya, lalu kita masukkan cuaca. Nah ini penting juga, informasi yang penting untuk mengetahui apabila ada kendala alam, misalnya hujan gitu. Itu dapat menghambat produktivitas proyek. Kita cantumkan di sini, masukkan informasinya jam berapa, hujan berapa jam, sehingga nanti progres di lapangan itu juga terjustifikasi. Dan yang paling terakhir adalah foto, yang dapat menunjang seluruh informasi data yang kita masukkan di sini. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Kita mulai dari yang paling awal, yaitu memasukkan progres. Nah, progres ini seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat bahwa di sini merupakan aktivitas yang harus dimulai dikerjakan per hari ini, tanggal 19 ini. Nah, apabila dirasa, nah jadi di sini aktivitasnya ini, tasnya ini akan keluar secara otomatis. Karena kita sudah merencanakan pada tanggal 19 pekerjaan 4.7 dan pekerjaan 4.9 ini harus mulai dikerjakan, gitu kan? Jadi dia akan keluar otomatis. Namun kalau misalnya ada deviasi, ada pekerjaan yang belum ada yang kita mau menambahkan pekerjaan, ya ada deviasi. Artinya ada pekerjaan lain yang kita mau tambahkan di sini, kita juga bisa klik tambah di sini dan mengisi aktivitasnya apa saja. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya progres harian. Progres harian ini kita masukkan dalam rupa quantity, bukan dalam rupa persen. Jadi misalnya pekerjaan 4.7 pengecatan dinding, kita nggak mengisi capaian hari ininya misalnya 10% atau 15%. Karena apa? Karena kita ingin memasukkan suatu data yang akurat di sini. Kalau persentase itu tidak akan bisa akurat, karena kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana 10% atau 15% itu seperti apa, gitu. Sedangkan pada saat kita memasukkan di sini, misalnya 119,8 meter persegi misalnya, atau 110 meter persegi, itu kita pada saat memasukkan, kita harus sudah menghitung dulu. Jadi data yang kita masukkan itu akurat. Nah, namun pada saat kita memasukkan informasi di sini, kita akan terbantu dengan 4 kolom di sebelah kanannya. Di mana ini adalah menjadi benchmark kita untuk mengukur apa yang kita masukkan di sini itu make sense apa enggak, masuk akal apa tidak. Nah, ini sebagai 4 kolom di samping ini merupakan parameter yang kita bisa gunakan untuk mengisi informasi capaian hari ini. Apa saja sih? Nah, kita mempunyai target harian di sini. Nah, parameter target harian ini, simpelnya kita dapatkan dari mana? Ini akan terhitung secara otomatis. Ini kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Di sini sudah otomatis sistem akan menyediakan untuk user. Di sini kita dapat angka ini dari mana? Karena kita sudah merencanakan di awal kuantitinya itu, kuantiti untuk mengerjakan proyek, mengerjakan aktivitas 4.7 ini berapa. Lalu dibagi berapa hari. Jadi setiap harinya kita mempunyai average berapa sih yang harus diselesaikan setiap harinya. Misalnya 100 meter persegi diselesaikan 4 hari. Berarti target hariannya itu akan menjadi 25 meter persegi. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan angka apakah dia di atas atau di bawah target harian. Nah, itu kita bisa mempunyai benchmark. Lalu apabila pekerjaan itu dikerjakan, direncanakan lebih dari 4 hari, direncanakan dan akan dikerjakan lebih dari 1 hari, lebih dari 1 hari, misalnya 4 hari, itu kita akan mempunyai kumulatif, capaian kumulatif di sini. Artinya di sini akan menambahkan progresnya itu setiap hari. Jadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kita akan menambahkan progresnya secara bertahap di sini. Jadi kita mengetahui, oh ternyata kita sudah berapa persen dari target global kita. Nah, target global kita ini ada di sebelah kanan ini, yang warna merah ini. Jadi kita mengetahui bahwa kita ini sudah kira-kira berapa persen sih, atau separuh jalan, atau seperempat jalan dari target totalnya kita. Jadi 4 kolom ini kita sudah sediakan untuk user supaya bisa menjadi suatu parameter pembanding pada saat kita memasukkan capaian. Lalu di 2 kolom di sebelah kanan ini adalah untuk memasukkan berapa orang untuk menyelesaikan tiap pekerjaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita sebelumnya sudah
mempunyai benchmark pada saat membuat perencanaan untuk mengisi di sini. Kita mempunyai aktual di sini kira-kira berapa orang yang akan kita catat di sini untuk menyelesaikan quantity tersebut. Jadi kita mempunyai justifikasi. Apabila di sini terlalu banyak orang, berarti kita ada potensi bahwa pekerjaan ini juga over budget, over pekerja gitu. Sedangkan kalau misalnya terlalu kurang, kita perbandingkan juga nanti dengan volume yang kita masukkan di sini, kita mempunyai potensi keterlambatan juga karena orangnya kita nggak cukup banyak. Nah, itu kita masukkan di sini informasinya untuk setiap pekerjaan. Nah, selanjutnya ini merupakan untuk opnam mandor. Nah, ini bagi teman-teman ini mungkin nanti ya kalau misalnya pengalaman di proyek, apabila kita sebagai general kontraktor biasanya itu kalau berkontrak dengan pekerja kita itu dengan menggunakan sistem mandor. Nah, mandor ini sistemnya adalah borongan, di mana sifatnya itu lamsam gitu. Nah, tapi kejelekannya apabila kita menggunakan sistem borongan ini, kalau misalnya nanti kepala pekerjanya atau biasa kita sebut mandor ini merasa kurang borongannya, dia akan mulai menghitung absen. Nah, sedangkan kita melakukan opnam mandor itu setiap 2 minggu sekali, intervalnya itu entah 2 minggu sekali, ini tergantung perjanjian ya, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau setiap bulan sekali, ini tergantung skala dari proyek. Intinya, absen ini kita tidak lakukan setiap hari. Jadi pada saat borongan ini tidak masuk, sudah over, mandor kita akan menunjukkan absen dari pekerja. Nah, absen pekerja ini kita kebetulan nggak punya datanya gitu selama satu periode, entah itu seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, oleh sebab itu sistem ini mengizinkan atau memfasilitasi kontraktor untuk dapat mengabsen pekerja itu setiap harinya. Jadi dalam 1 hari ini, hari tanggal 19 ini, pekerjanya itu ada apa saja. Kita bisa juga menambah di sini jenisnya apa. Nah, kita juga dapat memfasilitasi apabila pekerja itu bekerjanya lebih dari 1 shift. Nah, itu ada di kolom ini, jumlah hari. Jadi ada proyek yang dikerjakan hanya 1 shift, ada yang 2 shift, ada 3 shift, tergantung skala dari proyek itu. Berikut juga dengan rate yang berbeda-beda, misalnya rate pagi dan rate siang misalnya. Nah, itu kita bisa mungkinkan masuk di dalam sini. Sehingga outputnya kita dapat melihat berapa orang hari, berapa jumlah pekerjanya, ini akan sistem akan menghitungkan secara otomatis kira-kira berapa biaya yang dihabiskan mandor untuk membiayai pekerjanya untuk menyelesaikan aktivitas tanggal 19 ini. Nah, ini kita terus masukkan di sini. Ini sebagai absen. Lalu selanjutnya adalah pemakaian material. Kita bisa masukkan material untuk aktivitas apa saja, jumlah kuantitinya berapa. Nah, kita juga punya parameter pembanding di sini, penggunaan maksimal dan sisa yang kita gunakan untuk kita perbandingkan dengan kuantiti yang kita masukkan. Jadi pada saat kita awal melakukan suatu perencanaan proyek, untuk setiap aktivitas kita sudah mempunyai budget material maksimal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan aktivitas ini. Nah, ini yang kita namakan penggunaan maksimal. Nah, kita masukkan di sini, kita administrasikan setiap hari, lalu dia akan mengurangi, dia akan mempunyai sisa di sini. Nah, kalau sisanya positif, masih belum negatif ya, masih positif di sini, artinya kita masih punya sisa material yang dapat digunakan untuk aktivitas lain. Namun kalau di sini negatif, berarti kita penggunaannya itu sudah berlebihan dari yang kita rencanakan. Sudah lebih dari yang kita rencanakan. Artinya demikian. Lalu selanjutnya adalah penerimaan material. Kita bisa melakukan penerimaan material, kuantitinya berapa, untuk material apa, untuk aktivitas apa, kita bisa. Ini nanti untuk orang logistik bisa melakukan pengisian di sini. Lalu begitu pula dengan mobilisasi dan dimobilisasi peralatan.
Di sini konsepnya sama seperti material, di mana kita memasukkan apa saja sih peralatan yang harus masuk ke proyek. Kita bisa tambahkan di sini untuk aktivitas apa saja, dan berikut juga dengan material yang kita harus ambil dari proyek. Lalu cuaca tadi saya sudah jelaskan untuk mengukur jam berapa terjadi suatu, karena kalau di Indonesia ini kan berarti kendalanya kan cuma hujan. Nah, itu hujannya jam berapa, apakah hujan, apakah gerimis, kita pilih di sini, kita berikan informasinya, menghambat pekerjaan apa. Lalu kita bisa juga upload foto maupun video untuk menjustifikasi seluruh yang kita isi di atas ini. Nah, ini sementara fitur upload fotonya masih di bawah, nanti ini sedang kita bangun untuk mengisi foto itu nanti untuk setiap segmen. Jadi untuk capaian itu nanti ada bisa upload foto di sini, jumlah pekerja kita bisa upload foto masing-masing. Jadi tidak tercampur gitu. Untuk menjustifikasi kira-kira ini capaian hari ini sekian, itu visualnya seperti apa, kita perlu juga bantuan visual. Nah, jadi nanti kita bisa upload fotonya di sini. Berikut pula juga dengan pemakaian material, penerimaan material, kita bisa melampirkan foto untuk masing-masing segmen di sini. Nah, ini oke. Laporan harian. Lalu selanjutnya kita juga ada laporan yang namanya laporan kendala. Laporan kendala ini kurang lebih kita menggunakan sistem, ada dua nih ya. Laporan kendala ini ada kendala lapangan, ada kendala safety. Kurang lebih konsepnya sama, di mana kita dapat melihat bahwa ini apabila kita ada suatu permasalahan kendala lapangan, misalnya banjir, penyebabnya hujan sangat lebat, solusinya buat saluran air. Siapa yang mengerjakan? Ada PIC-nya. Lalu tanggal kejadiannya kita tulis di sini, lalu kita buat deadline, kapan solusi ini ditindaklanjuti. Nah, lalu kalau misalnya dia belum ditindaklanjuti, ada statusnya di sini open atau close. Jadi kita menggunakan sistem open atau close. Kalau open itu artinya belum selesai ditindaklanjuti, dia harus menyelesaikan. Nah, ini apabila kita lihat detailnya akan seperti begini. Nah, nanti kalau misalnya saluran airnya ini sudah dibuat, lalu dia bisa close sistemnya. Nanti dia harus upload gambar, lalu nanti statusnya diganti menjadi close, artinya sudah ditindaklanjuti. Begitu pula dengan safety. Apa saja hal-hal yang menyebabkan potensi bahaya kita tuliskan di sini, kita foto, lalu apa namanya penyelesaiannya seperti apa, kita lakukan, lalu statusnya kita ganti close. Kurang lebih demikian. Lalu yang terakhir adalah pengisian laporan harian bagi subkontraktor. Nah, subkontraktor bisa secara periodik memasukkan progresnya. Nah, ini kebetulan disetujui semuanya, jadi diajukan dan disetujui. Tapi juga bisa juga tidak langsung pada saat diajukan itu disetujui, dia harus melakukan revisi. Nah, ini semua akan tercatat. Siapa yang mengajukan, lalu dia statusnya apakah langsung disetujui, apa harus direvisi. Oke, dengan demikian saya sudah mengcover yang bagian kedua, laporan harian. Kita selanjutnya masuk ke analisa. Ini saya hapus supaya enggak, saya close supaya enggak penuh layarnya. Oke. Kita masuk ke pilar analisa proyek. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi, progresi itu, ini informasi mengenai proyek. Lalu, yang saya mau jelaskan adalah, progresi itu sebetulnya mempunyai 4 role. Untuk mengoperasikan progresi itu kita bagi menjadi 4 role, 4 peran. Yaitu adalah
perencana, project planner. Lalu di sini ada supervisor lapangan, kita namakan project admin. Lalu ada subkontraktor itu sendiri, dan ada stakeholder. Nah, stakeholder ini siapa aja? Semua orang di dalam proyek yang mau dilibatkan dalam pemanfaatan progresi, di mana mereka dapat mengakses seluruh informasinya. Proyek itu bisa dari arsitek, bisa dari konsultan, bisa dari MK-nya, misalnya itu kita semua bisa masukkan di sini. Nah, namun dari setiap role ini akan mempunyai akses informasi yang berbeda. Jadi tidak semua informasi itu akan ditunjukkan oleh seluruh role ini. Jadi untuk role planner ya dia akan melihat informasi mengenai planning. Supervisor di lapangan dia bisa melihat planning, dia juga bisa melihat laporan harian. Jadi tidak semuanya itu mempunyai halaman-halaman yang sama gitu, kurang lebih. Nah, ini kalau misalnya kita klik siapa saja plannernya kita bisa lihat di sini. Lalu project admin kita bisa lihat di sini. Kita bisa juga untuk WhatsApp maupun email. Oke. Lalu ini saya close. Dan seterusnya. Nah, apa aja yang ada di halaman analisa? Kita bisa melihat bar hijau di sini. Ini merupakan progress project. Ini sudah 97 sekian persen. Kurang sedikit lagi selesai proyeknya. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan yang namanya analisa di sini earn value management. Yang ada S-curve-nya ini, di mana kita membandingkan 3 grafik ini. Kurva yang pertama adalah kurva perencanaan, ini yang warna biru. Lalu kita perbandingkan dengan kurva pelaksanaan yang warna orange ini. Dan yang terakhir adalah kurva biaya aktual atau biaya proyek yang warna abu-abu ini. Nah, ini saya nggak menjelaskan secara detail bagaimana analisa ini dilakukan. Ini mungkin nanti di kelas controlling proyek ya. Tapi kita menggunakan analisa earn value management di sini, di mana kita juga bisa melihat status perharinya proyek menggunakan variabel-variabel yang saya tunjukkan di layar ini. Nanti saya akan masuk ke dalam detail. Nah, kita masuk ke dalam detail ini. Nah, jadi singkat cerita, dari analisa yang kita lihat pada layar ini, sebetulnya kita itu ingin mendapatkan outputnya itu 2 kolom sebelah kanan ini, yaitu SV dan CV. SV ini schedule, S schedule varian, CV ini cost varian. Bagaimana mendapatkannya? Itu sudah kita nanti bisa lihat di formula atau rumus yang kita sudah cantumkan di atas ini. Jadi semua informasinya sudah ada di sini. Jadi apa yang kita dapatkan dari schedule varian dan cost varian, yaitu untuk mengetahui status proyek. Nah, kita bantu juga di sini dengan menggunakan color coding. Nah, misalnya nih, schedule varian untuk setiap hari kita bisa melihat di sini warna merah. Warna merah ini artinya kurang bagus, minus, artinya schedule-nya ini terlambat. Namun kalau misalnya dia nanti warnanya hijau, berarti dia bagus. Nah, kita akan selalu mengingat color coding ini. Kalau merah itu nggak bagus, hijau itu bagus gitu. Jadi kalau misalnya ini schedule-nya merah, berarti dia nggak bagus, artinya dia terlambat. Kalau hijau, berarti dia bagus, dia lebih cepat. Nah, kalau cost di sini, kalau misalnya dia merah, dia nggak bagus, artinya dia minus, artinya dia over. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau dia hijau, dia sudah mulai plus di sini. Nah, kita mempunyai rekam jejak ini, status proyek ini, asalkan kita masukkan laporan harian itu setiap harinya dan data itu selalu terupdate, di sini akan memberikan informasinya itu dalam level setiap hari pun juga bisa di sini. Dia akan memberikan angka-angka yang akurat di sini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melihat status proyek di sini, yaitu opnam dari pekerjaan, progresnya untuk setiap pekerjaan itu berapa persen yang sudah dicapai. Lalu di paling bawah sini kita bisa melihat totalnya akumulasinya adalah 97%. Sama seperti informasi yang kita lihat di awal bar hijau itu tadi.
Nah, ini secara detail masing-masing pekerjaan progresnya berapa persen. Nah, ini sudah hampir selesai semuanya ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat grafik perbandingan antara pekerja ya. Ini kan grafik pekerja, kita bisa lihat di mana pekerja itu berapa yang direncanakan, berapa aktualnya, kita bisa monitor setiap harinya. Kita bisa lihat perbandingannya. Jadi yang warna biru ini yang kita rencanakan, yang warna orange ini yang aktual. Kita bisa perbandingkan setiap harinya. Oh ya, saya mau memberikan informasi tambahan bahwa semua data yang ada di dalam platform progresi ini bisa di ekstrak Excel. Jadi ini bisa di download Excel-nya masing-masing. Jadi progresi ini bisa mengcopy dari Excel untuk dimasukkan ke dalam platform. Tadi seperti yang kita bicarakan dari perencanaan. Bisa juga dari platform ini kita ekstrak Excel. Jadi mungkin teman-teman mau melakukan analisa independen di luar data yang disajikan progresi itu, monggo bisa di ekstrak Excel-nya untuk masing-masing analisa. Nah, di sini juga ada analisa pekerja, di mana kita bisa melihat setiap harinya dari tanggal 12, 13, setiap harinya itu apa saja macam tukang yang atau pekerja yang digunakan, berapa jumlah orangnya, bekerjanya berapa shift, apakah ada tambahan jam, dengan rate masing-masing itu kita bisa hitungkan secara otomatis. Lalu kita di sini juga bisa lakukan pemfilteran berdasarkan jenis pekerjanya, misalnya kita lakukan analisa berdasarkan jenis pekerjanya, lalu kita juga bisa melakukan filter berdasarkan periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau kita munculkan, itu bisa kita lakukan di sini. Lalu dia akan menghitungkan otomatis di sini berapa biayanya, berapa jumlah pekerjanya, berapa orang harinya, itu kita bisa lihat analisanya di sini. Oke, ini saya agak zoom out ya. Lalu subkontraktor, nah ini kita juga bisa lihat, tadi sudah saya sedikit jelaskan, cuma saya lihatkan mana pekerjaan yang mungkin harus direvisi. Ups. Nah, misalnya ini ada item yang harus direvisi dan harus dikirimkan kembali, nanti dia statusnya harus disetujui gitu. Nah, ini masih belum disetujui. Ini sekedar contoh. Jadi kita bisa lihat subkontraktor ini melakukan pengajuan progres ke general kontraktor agar progresnya itu disetujui, nanti berikut disusul dengan penagihan. Ini biasanya untuk penagihan dari subkontraktor ke general kontraktor. Jadi persentase progres penyelesaiannya itu harus disetujui oleh general kontraktor. Lalu selanjutnya adalah material, analisa material, mulai dari penerimaan dan pemakaian. Nah, penerimaan ini kita bisa melihat material apa saja yang sudah digunakan, tanggal berapa, untuk aktivitas apa, jumlah yang sudah diterima itu berapa dari yang direncanakan, dia akan mengeluarkan analisa di sini. Lalu tanggal rencana penerimaannya tanggal berapa, nah ini yang akan nanti dibandingkan gitu loh. Tanggal penerimaan aktualnya tanggal berapa, rencananya tanggal berapa, dia apakah lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kalau misalnya hijau, ini lebih cepat, tapi kalau ini, misalnya bata merah ini direncanakan tanggal 12, tapi datang tanggal 19, dia akan merah di sini, artinya dia terlambat 7 hari. Nah, lalu kita juga bisa lakukan yang namanya filter berdasarkan materialnya apa saja, berdasarkan material atau berdasarkan periode tanggal, itu bisa kita lakukan juga. Misalnya kita mau menganalisa mengenai bata merah, nah ini kita keluar informasi cuma bata merah saja. Lalu kita juga bisa lihat full summary-nya atau summary global di sini. Di kolom ini menunjukkan material apa saja yang
yang dibutuhkan untuk proyek menyelesaikan proyek ini, lalu dia jumlah yang direncanakan itu datang berapa, yang sudah diterima berapa, lalu di sini adalah plus minusnya atau deviasinya. Kita bisa juga lihat di sini. Lalu untuk pemakaian material kurang lebih juga sama konsepnya, di mana kita di kolom paling kiri ini adalah materialnya apa saja, lalu tanggal pemakaiannya tertera di sini, untuk aktivitas atau tas apa saja, jumlah yang dipakai berapa, yang penggunaan maksimalnya itu berapa, atau budget dari penggunaan material untuk aktivitas tertentu, aktivitas tersebut itu berapa, lalu kita perbandingkan. Kalau misalnya dia warna hijau berarti dia masih sisa. Kalau dia sudah merah berarti dia sudah digunakan lebih dari yang direncanakan. Lalu kita juga bisa menggunakan sama filter, fitur filter ini untuk menganalisa per material, bisa juga berdasarkan periode tertentu. Lalu kita mempunyai summary global di sini, di mana kita dapat melihat perbandingan berapa yang sudah dipakai dari yang direncanakan itu masih plus atau minus. Secara garis besar penggunaan material itu ada di sini melihatnya. Lalu selanjutnya adalah peralatan. Peralatan ini saya nggak menjelaskan lagi karena kurang lebih konsepnya sama seperti material. Mobilisasi dan dimobilisasi peralatan, tanggal berapa, jumlahnya berapa, kurang lebih konsepnya sama, fiturnya pun juga sama. Lalu di sini ada actual cost. Ini lebih ke arah accounting dari proyek itu sendiri ya. Kita bisa lihat apa saja pengeluaran dan pemasukan dari proyek. Jadi misalnya pada tanggal 12 ini awal proyek kita sudah melakukan belanja nih. Nah, makanya akan terdebit secara detail itemnya apa saja kita tulis di sini. Lalu apabila ada pembayaran down payment dan pembayaran dari owner kita tulis di sini, sehingga di sini akan menjadi seperti mutasi dari proyek. Nah, kita bisa lihat di sini, kita juga bisa lakukan filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kita bisa lakukan sehingga kita bisa lihat saldo akhir dari proyek itu berapa. Apakah dia plus, apakah dia minus. Lalu kendala, ini kurang lebih sama. Ini saya tampilkan lagi di halaman analisa. Apakah statusnya ini masih open atau sudah close. Itu kita monitor setiap harinya di sini. Begitu pula dengan data safety. Kendalanya apakah sudah selesai atau belum selesai. Kita lihat di sini. Sudah ditindaklanjuti atau belum. Lalu selanjutnya adalah rekap mengenai cuaca. Kita bisa lihat dalam 1 bulan ini hari apa saja yang dia hujan. Kita juga bisa lihat detailnya jam berapa saja dia hujan yang dapat menghambat proyek. Oke, kurang lebih saya sudah mengcover mengenai pilar analisa. Ini yang paling terakhir, ini yang paling singkat. Saya akan mulai masuk ke dalam penjelasan mengenai diskusi. Oke, ini saya tutup. Oke, diskusi. Nah, kita mempunyai fitur yang namanya notifikasi di sini. Jadi diskusi ini kan setelah kita mengetahui status proyek, kita mengetahui bagaimana proyek ini keadaannya seperti apa. Apabila terjadi deviasi, sistem kita akan memberikan notifikasi atau reminder. Apa saja yang kita reminder? Nah, itu sudah terbagi pada kategori yang kita bisa lihat pada layar. Nah, contohnya ya ini ya. Misalnya kita belum mengisi laporan harian, nah, dia akan memberikan notifikasi. Kita bisa lihat baik di web maupun di handphone kita itu akan memberikan notifikasi, oh laporan harian belum dimasukkan, dia akan memberikan reminder. Lalu
tas ini terlambat, dia akan memberikan reminder. Lalu materialnya stoknya menipis atau material belum didatangkan, dia akan memberikan reminder. Begitu pula dengan peralatan, belum masuk ke lapangan, dia akan memberikan reminder. Belum dikeluarkan, juga dia akan memberikan reminder. Karena ada juga peralatan-peralatan seperti alat berat itu yang kita sifatnya sewa gitu kan, kita nggak memiliki sendiri, sehingga apabila dia semakin lama di lokasi proyek kita akan terus membayar rentalnya. Nah, itu harus segera dikeluarkan, dia akan memberikan reminder. Lalu pekerja, nah di sini nggak ada datanya, artinya tidak ada masalah mengenai pekerja, tapi prinsipnya di sini dia akan mengingatkan apabila pekerjanya itu terlalu banyak, dia akan ada potensi over budget, tapi kalau misalnya pekerjaannya itu under, kurang, juga ada potensi penyelesaian pekerjaan yang bakal tertunda. Lalu ada kendala di lapangan, kendala safety, dia akan memberikan reminder. Lalu ada diskusi, ada pembicaraan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain, dia juga akan memberikan notifikasi atau reminder. Nah, ini di mana? Ini saya akan jelaskan berikutnya. Nah, jadi fitur diskusi ini merupakan fitur yang digunakan untuk jalur komunikasi antara stakeholder secara kontekstual. Jadi praktis ini sebetulnya sudah kita lakukan di dalam WA group kita, gitu, chatting group. Cuma dengan kita menggunakan fitur diskusi ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan ada informasi yang ketinggalan atau terlewat atau hilang karena banyaknya komunikasi di dalam grup chatting, yang memang fitur grup chatting itu tidak ditujukan untuk komunikasi di proyek sebetulnya. Makanya kita buat suatu platform di sini, fasilitas fitur untuk komunikasi antar stakeholder dengan lebih kontekstual. Dengan demikian kita mengerti misalnya si A dan si B ini berbicara mengenai apa sih. Nah, kita akan generate di sini nomor tiket yang unik. Setiap kali kita men-generate suatu topik diskusi, lalu siapa yang membuat, tanggal dibuatnya, proyek apa, mengenai apa sih yang mau dibicarakan di sini. Nah, ini statusnya juga kita track open atau close. Kalau close berarti sudah selesai, kalau open berarti masih diskusi ini masih belum selesai gitu. Nah, kita coba lihat di dalamnya. Kita lihat di sini bahwa ada pekerjaan acian beton nih yang dibahas oleh banyak orang. Masalahnya ada di mana, dia juga bisa melampirkan gambar di sini, menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan atau belum ditindaklanjuti, sehingga di sini statusnya itu masih open. Nah, ini fungsinya diskusi, fitur diskusi. Oke, kurang lebih kalau dari demonstrasinya kurang lebih demikian. Nah, namun ini saya ingin menunjukkan mengenai apa yang harus kita lakukan untuk proyek ya, atau simulasi 3 minggu ke depan. Oke. Di sini nanti akan saya bagikan ke panitia mengenai data-data untuk mensimulasikan proyek penggunaan progresi 3 minggu ke depan, di mana di sini ada 5 file. Ini file PowerPoint yang tadi di awal presentasi saya sampaikan, lalu ada gambarnya, lalu di sini saya juga sudah lampirkan data perencanaan dan data laporan harian. Jadi nanti teman-teman itu tinggal memasukkan ke dalam platform karena datanya sudah saya siapkan, dan lalu kita setelah menyelesaikan simulasi ini, kita bisa mengisi kuesioner atau survei dari progresi. Jadi nanti outputnya di pertemuan kedua itu kita mempresentasikan mengenai file ini. Jadi file ini nanti sudah diisi, sudah ada mengenai pertanyaan evaluasi dari setiap masing-masing role, dari project planner, project admin, subkon, dan owner. Nah, timnya juga sudah kita bagi, namun
tadi pagi saya diinfo bahwa timnya masih ada kemungkinan penambahan peserta, jadi nanti kita akan bagi ulang, nanti kita susulkan pembagiannya untuk masing-masing kelompok. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa membantu dari masing-masing kelompok. Kita sebutnya kelompok dan regu ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 gitu. Di dalam masing-masing kelompok itu ada 4 regu, yaitu regu planner, regu project admin, lalu regu subkon dan regu owner. Nah, nanti dari masing-masing regu nanti bisa dipilih ketuanya masing-masing untuk nanti dimasukkan ke dalam grup WA itu untuk kita koordinasi. Nanti mungkin jalur koordinasinya kita dari progresi ke ketua-ketua regu dari masing-masing kelompok. Nanti informasinya bisa didistribusikan ke anggota masing-masing. Baik, ini saya bahas sedikit. Oke, di sini merupakan schedule dari pelatihan ini, di mana hari ini tanggal 12 kita melakukan presentasi dan kita akan nanti bertemu lagi tanggal 2 Agustus, yaitu dari teman-teman nanti akan mempresentasikan balik bagaimana setelah kita mensimulasikan. Lalu kita bagi-bagi nanti tanggal 13 sampai tanggal 18 ini tim dari perencana diberi waktu kurang lebih 1 minggu untuk memasukkan seluruh data perencanaan ke dalam proyek. Lalu selanjutnya dari tim project admin ini sudah mulai bisa memasukkan laporan harian. Jadi ini berkesinambungan. Kalau project admin, kalau perencanaannya ini belum menyelesaikan perencanaannya, nanti project admin ini nggak bisa mengisi laporan hariannya. Bisa sih dilakukan bertahap sebetulnya. Dan jadi asal ada perencanaannya, laporan harian bisa jalan. Tapi idealnya sih project planner atau perencana ini sudah memasukkan seluruh perencanaannya di proyek, nanti akan dituntun dan dibantu dari tim saya. Lalu project admin sudah juga bisa memasukkan laporan hariannya dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Lalu selanjutnya project owner bisa melakukan evaluasi di sini. Lalu kita menerima datanya nanti tanggal 31 sampai tanggal 1 kita lakukan evaluasi, tanggal 2 presentasi. Nah, datanya ini sudah kita siapkan semuanya di Excel. Data perencanaannya kita sudah siapkan di sini, jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam sistem. Tinggal mengcopy dan paste. Oh, sorry, ini data perencanaan. Ini data perencanaan. Masternya sudah kita siapkan semuanya, nanti bisa terus dilihat di sini tabnya, tinggal dimasukkan ke dalam sistem. Lalu data laporan harian kita juga sudah punya di sini, nanti dimasukkan ke dalam sistem untuk kepada tim project admin. Lalu subkon juga dimasukkan. Nanti selanjutnya owner akan melakukan analisa. Nah, di sini juga saya lampirkan gambar. Teman-teman yang mau nanti melihat gambarnya bisa dipelajari lebih detail lagi. Baik, kurang lebih materinya dari saya cukup demikian. Mungkin saya selanjutnya mau menjawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Mungkin ada yang perlu ada pertanyaan, mungkin saya bisa jawab. Monggo saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Pak Rian. Sudah dijelaskan dengan cukup baik ya Pak, dengan 4 pilar perencanaan tadi, perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Sekiranya dari peserta pelatihan ada yang ingin bertanya, bisa dimulai dengan perkenalan, lalu mengajukan pertanyaannya on mic, supaya lebih interaktif. Silakan, mungkin Gilang Damarmukti sudah pasiennya. Perkenalkan, nama saya Gilang Damarmukti dari DTSL Angkatan 2019. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai perencanaan material, peralatan, dan pekerja.
Nah, itu apakah analisis harga satuan pekerjaan itu bisa dihitung secara otomatis atau harus dihitung di Excel terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, langsung dijawab ya, langsung saya jawab ya, atau mau dikumpulin dulu? Langsung dijawab saja, Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang. Jadi gini, pada saat kita membuat suatu harga satuan pekerjaan, ini saya bukakan deh. Jadi pada saat kita mempunyai harga satuan pekerjaan itu bukan merupakan harga material, karena harga satuan pekerjaan itu kan seperti kita, kalau dulu zaman saya itu masih menggunakan SNI ya, analisa itu, analisa AHS, analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kita mempunyai analisa. Nah, fitur platform progresi itu tidak memfasilitasi untuk membuat analisa harga satuan, karena di situ variabelnya terlalu banyak. Artinya apa? Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu sangat berbeda pendekatan untuk bisa menghasilkan suatu angka. Walaupun outputnya pada akhirnya harga satuannya itu tidak terpaut jauh, misalnya satunya 1000, satunya 1105 perak, misalnya kayak gitu. Tapi setiap perusahaan itu polisinya berbeda-beda, koefisiennya berbeda-beda, peralatan yang dimasukkan berbeda-beda, jadi untuk membuat suatu analisa harga satuan antara satu perusahaan dengan yang lain itu berbeda. Tidak kita fasilitasi dalam platform progresi. Nah, namun kalau misalnya harga material, itu harga satuannya bisa diupdate di data master ini. Nah, tadi yang saya contohkan apabila harga satuan dari material paku nih, sama-sama pakunya, di sini 17.000. Tapi di proyek yang geografinya berbeda, misalnya satunya di Jawa Timur, satunya di Jawa Tengah, satunya di Jawa Barat, itu pasti harga satunya akan berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya mau merubah harga satuan tersebut, itu ya kita lakukan di master ini. Kalau misalnya sama-sama mengerjakan proyeknya di Jawa Tengah, mungkin tidak perlu penyesuaian, karena harga satuan materialnya sama. Mungkin ya. Tapi bisa sama, bisa berbeda. Menurut saya supplier satu dengan supplier yang lain di geografi yang sama, di lokasi yang sama pun juga bisa berbeda gitu. Misalnya sama-sama di Jogja gitu, tapi suppliernya supplier A, supplier B kan harga satuannya bisa berbeda gitu. Nah, pada saat kita bekerja di proyek yang berbeda, tentunya memungkinkan harga satuan material ini bisa berbeda gitu. Nah, kita lakukan pengaturan itu di master. Yang kita bisa import misalnya datanya misalnya dari proyek sebelumnya supaya kita nggak melakukan pengisian master ini secara berulang-ulang. Itu kita bisa lakukan. Tuh. Kurang lebih demikian, Gilang. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baik, terima kasih Pak Rian sudah menjawab, saya sudah paham. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk para peserta pelatihan yang lain ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, alumni, ataupun teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, boleh tanya ya, Mas Christian. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Rian ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Pertama-tama saya mengapresiasi terlebih dahulu ya bahwa ini sudah ada software untuk manajemen proyek made in Indonesia begitu ya, sehingga ya ini saya sangat senang dan mendukung. Bahkan mungkin jika diperlukan nanti bisa kita support ya, apakah untuk tugas akhir begitu, untuk saling menguntungkan. Jadi untuk progresi sendiri akan dapat lebih banyak hal-hal positif gitu. Untuk kita juga jadi ada topik untuk penelitian gitu, tugas akhir. Nanti untuk aplikasi begitu, karena ini kan formatnya juga beda dengan yang biasa di proyek-proyek ke-PU-an ya. Jadi tadi sudah ditanyakan Mas Gilang itu di PU biasanya dengan analisa harga satuan. Di sini kelihatannya bukan. Nah, ini bisa untuk
tugas akhir itu nanti dievaluasi begitu ya, antara dari format proyek pemerintah dengan format dari progresi ini seperti apa gitu hasilnya. Juga mungkin bisa diteliti nanti dibandingkan dengan software yang ada seperti MS Project begitu juga bisa, dan tampilannya menurut saya kita juga bisa mungkin nanti bisa memberi masukan supaya tampilannya lebih user friendly misalkan begitu. Kemudian untuk menu tadi sudah lengkap ya, biaya mutu waktu K3 ya. Oh, mutu kelihatannya belum dipresentasikan bagaimana mutu itu dikelola di software ini gitu. Bahkan kemudian juga jika diperlukan ini Pak Rian nanti bisa saya bantu juga untuk sosialisasi ke asosiasi ya. Kebetulan saya di PI, Persatuan Insinyur Indonesia, itu juga bisa dikenalkan di sana gitu. Karena saya sangat mendukung ya kalau ada software made in Indonesia begitu. Jadi supaya kita nanti bisa menggunakan software kita sendiri dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi kita ya. Nah, kemudian juga terakhir mungkin saya memberi masukan jika diperlukan atau memungkinkan, saya juga punya tools untuk monitoring kinerja stakeholders ya. Dan itu yang belum ada sementara ini. Jadi nanti jika Pak Rian juga cocok bisa menambah feature dari software ini, nanti bisa ditambahkan monitoring kinerja stakeholder. Tadi sudah disinggung sedikit tentang stakeholders. Nah, saya punya rumusnya dari SEM itu, Structural Equation Modeling, sehingga ketemu metode untuk menganalisis stakeholders. Dan ini yang mungkin sedang tren gitu sekarang. Jadi bagaimana stakeholders itu harus berkinerja ya. Karena sementara ini proyek itu seolah-olah tugasnya kontraktor dan konsultan pengawas saja. Sedangkan seharusnya owner, konsultan perencana, dan pengawas kontraktor itu harus aktif begitu. Itu nanti ditambahkan di sini mungkin menarik juga yang belum ada di software lainnya, itu di MS Project dan software management project yang lain. Ya, mungkin itu aja Pak Rian, sedikit masukan dari saya, tapi saya sangat mendukung. Dan untuk para mahasiswa, ini pengalaman berharga untuk mengikuti pelatihan ini ya, jadi nanti juga bisa lebih mendapatkan gambaran begitu bagaimana proses proyek itu berjalan ya, karena ini nanti akan disimulasikan bagaimana membuat rencana kerja, kemudian nanti updating ya, berjalannya waktu seminggu, tiap minggu sampai presentasi nanti di tanggal 2 begitu. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih Mas Christian, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Torik atas saran dan masukannya. Boleh, kalau diizinkan saya sedikit menanggapi dari Pak Torik. Baik, terima kasih banyak Pak Torik atas kesempatan dan apresiasinya. Tadi beberapa poin saya tulis di sini. Software made in Indonesia, progresi software merupakan software made in Indonesia, itu betul sekali Pak. Jadi sebetulnya gini, karena saya mengamati fenomena di Indonesia itu, kita mempelajari bahwa kenapa kok kita terbilang cukup lambat dalam hal adaptasi teknologi. Apakah kita sudah memenuhi seluruh variabel bagaimana supaya pelaksana atau pelaku masyarakat konstruksi ini bisa termotivasi untuk memanfaatkan teknologi, dan yang paling utama adalah mengetahui manfaat dari teknologi tersebut. Saya rasa sih kalau misalnya mereka mengetahui, pasti mereka mengetahui dan mereka mempunyai kesadaran untuk harus menggunakan teknologi, karena kita jujur aja di dunia konstruksi ini merupakan dunia teknologi gitu. Jadi menyelesaikan efisiensi dari teknologi itu sendiri ya harus dengan menggunakan teknologi gitu. Nah, kita sudah mempunyai produk-produk yang menurut saya variabel yang sangat penting dalam pemanfaatan teknologi itu, walaupun ada yang lain ya, tapi yang paling penting itu cuma ada 2 menurut saya. Yang paling penting dan saya garis bawahi untuk masyarakat konstruksi di Indonesia ini. Yang pertama adalah dari sudut
pandang besar investasi, dan yang kedua adalah harus mudah digunakan. Nah, apabila dua variabel penting ini ada, itu seharusnya mudah bagi pelaku atau praktisioner di masyarakat konstruksi sebagai kontraktor, arsitek, dan stakeholder proyek yang lainnya. Kontraktor lah lebih utamanya, karena mereka yang melaksanakan proyek pembangunan ya. Itu pasti mau menggunakan teknologi. Nah, kita berusaha di sini mempunyai suatu produk lokal, itu disebabkan karena kita selama ini mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi dengan biaya yang besar. Jadi teknologi dari US maupun dari Eropa itu pastinya, tanpa saya menyebut merek ya nih Pak, itu kan pasti dengan rate dan pasar yang berada di sana gitu kan. Sedangkan kita di Indonesia dengan menggunakan jumlah rate dan jumlah pasar yang berbeda, sehingga rate-nya itu mempengaruhi harga yang pada saat kita gunakan di sini itu jatuhnya berapa gitu kan. Nah, itu yang agak ada missing link-nya, diskrepansinya di situ, Pak. Jadi dengan adanya progresi itu harapannya kita menjadi fasilitas untuk kontraktor lokal, Pak, bisa dimanfaatkan lokal. Dan yang variabel kedua itu yang paling penting adalah juga mengenai kemudahan dalam penggunaan software. Nah, kita berusaha untuk menyederhanakan pemakaian software itu dengan yang mudah gitu. Jadi jangan sampai seseorang itu terdimotivasi untuk menggunakan suatu software karena belum digunakan di fungsi 100%-nya, fungsi optimalnya dia sudah capek gitu kan menggunakannya. Nggak bisa gitu menggunakannya. Nah, itu kita sama-sama juga di sini bukan hanya mensosialisasikan produk kami ini ke industri dengan tujuan komersil, namun kita juga mempunyai tujuan untuk mempersiapkan generasi yang muda-muda ini untuk bisa menggunakan dan bisa juga memberikan masukan dan saran kepada kami. Jadi produk kami hari ini itu akan berbeda dengan produk kami 6 bulan ke depan, karena kita juga mengakomodasi masukan, Pak. Produk kami hari ini itu berbeda dengan produk kami 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, karena kita juga melakukan suatu namanya perubahan ya, adjustment gitu, transformasi dari waktu ke waktu, itu sangat dimungkinkan. Dan dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti begini, langsung platform kami ini dicoba dan dilihat, dievaluasi, itu penting juga masukan bagi kami untuk kita bisa improve ke depannya, Pak. Lalu mengenai tugas akhir penelitian, kami dari Progresi tentu sangat membuka diri untuk hal tersebut. Tentunya kita bisa lakukan bersama-sama, Pak, demi kebaikan bersama juga. Saya sangat secara pribadi sangat terbuka untuk itu. Lalu tadi juga ditekankan mengenai user friendly, itu kita terus lakukan dari waktu ke waktu, Pak. Lalu mengenai ruang lingkup khususnya mutu pekerjaan, ini yang tadi sempat di highlight oleh Pak Torik mengenai mutu pekerjaan. Jadi gini, Pak, filosofinya. Pada saat kita menciptakan suatu platform, kita harus menentukan dulu ruang lingkup dari platform tersebut. Pada saat kita berbicara mengenai mutu dari suatu atau kualitas dari suatu proyek, ini merupakan ruang lingkup yang cukup luas, sangat luas. Banyak sekali software yang kita gunakan akhir-akhir ini untuk mengontrol yang namanya mutu. Mutu itu kita bisa lihat dari berbagai macam sudut. Contohnya, Pak, dengan menggunakan BIM. BIM itu softwarenya sudah banyak. Itu bisa dikatakan untuk mengontrol mutu. Mutu apa? Mutu dari perencanaan dan pelaksanaan. Yang sifatnya itu visual. Mutu. Nah, kita juga bisa menggunakan teknologi baik software maupun hardware untuk yang secara sederhana ya, Pak ya, mengontrol mutu dari beton. Itu juga software yang berbeda, Pak. Artinya, untuk bisa mengontrol mutu dari suatu proyek itu tidak bisa hanya
berdasarkan dari satu software, dari banyak software. Nah, pertanyaannya, di manakah peran progresi untuk mengontrol mutu dari suatu proyek? Yaitu satu, mutu informasi yang aktual. Di situ kita, karena datanya kita ini di web, berarti mutunya itu real time. Nah, mutu yang real time itu artinya informasi yang real time itu menyebabkan mutu dari pekerjaan ini tidak lebih baik karena tidak perlu menunggu informasi dikumpulkan dari banyak pihak. Itu satu. Yang kedua, kita juga ada fitur yang namanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kita meningkatkan mutu mutu kualitas komunikasi dan koordinasi antara satu pihak dengan yang lainnya. Lalu juga ada kita pengontrolan melalui kendala. Nah, kendala dan diskusi yang menggunakan sistem open atau close. Nah, itu kita bisa nge-track setiap dari waktu ke waktu apakah suatu kendala itu masih menjadi kendala atau sudah ditindaklanjuti. Nah, itu kita bagaimana progresi itu bisa membantu pengontrolan kualitas mutu dari pekerjaan. Nah, itu ruang lingkup yang sementara ini kami kerjakan. Nah, yang kami punyai. Nah, yang sedang kami kerjakan itu kami sedang membangun platform yang namanya dokumen kontrol. Dokumen kontrol ini nanti akan digunakan untuk jalur komunikasi dokumen dari general kontraktor atau tim general kontraktor termasuk subkontraktor ya kepada owner maupun kepada arsitek. Jadi nanti mulai dari pengajuan status dokumen, change order atau pekerjaan tambah kurang, addendum, lalu submittal untuk approval, transmittal, itu semuanya akan bisa jalur lalu lintas komunikasinya itu akan terakomodasi di platform tersebut. Nah, itu untuk mutu administrasi dan komunikasi antara general kontraktor sebagai pelaksana dan owner. Nah, itu juga pengontrolan mutu yang akan jadi ruang lingkupnya kita mengambil ruang lingkup yang demikian, Pak. Kita nggak mengambil ruang lingkup yang sifatnya itu three-dimensional ya, maksudnya 3 dimensi itu kita belum sampai ke sana, Pak. Kita mengambil ruang lingkup yang kami pikir, kami pertimbangkan sebagai kebutuhan utama proyek, Pak. Sebelum seseorang itu berinvestasi lebih mahal untuk melakukan atau mengontrol kualitas yang lain. Lalu tentunya kami juga sangat membuka, Pak, untuk nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Torik untuk selanjutnya sosialisasi ke asosiasi-asosiasi konstruksi yang lainnya. Ini sebagai wujud dari kami juga dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada asosiasi baik kontraktor, pelaksana, kontraktor, arsitek, konsultan maupun asosiasi lainnya yang terkait di dalam konstruksi untuk kita dapat melakukan pelatihan. Itu bisa kami sangat terbuka, Pak. Terima kasih. Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut, Pak. Lalu integrasi mengenai software yang tadi sudah dikembangkan kepada stakeholder ke dalam progresi, Pak. Dengan sangat terbuka, Pak, kita nanti bisa pelajari sama-sama seperti apa software atau rumusan tersebut yang mungkin juga dapat bermanfaat untuk pengembangan progresi ke depannya, Pak. Dari saya kurang lebih demikian. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Sedikit aja tadi. Ya. Jadi terkait dengan mutu mungkin secara sederhana Pak Rian, jadi bisa diberi kolom mungkin untuk mencantumkan dokumen spesifikasi begitu di sini, sehingga jadi hanya untuk menampilkan dokumen itu aja spesifikasi. Kemudian berikutnya adalah menampilkan tabel, yaitu mungkin tabel daftar pekerjaan ya. Kemudian di kolom berikutnya itu mutu hasil pekerjaan oke atau tidak gitu. Kemudian keterangannya. Nah, ini yang sangat penting di lapangan karena sementara ini mutu itu kadang-kadang berjalan gitu sehingga terlewatkan itu. Padahal sebenarnya sederhana. Misalkan dari software ini kan
kita sudah bisa langsung list ya. Oh, untuk proyek pembangunan gedung ini itemnya ini. Nah, itu dilakukan. Nanti tinggal dengan sistem tadi minggu ini pekerjaan pondasi mutu oke gitu ya. Terus di minggu keduanya ternyata tidak. Nah, itu kan bisa terekod. Tidaknya karena apa? Mungkin karena semennya kurang misalkan, atau karena ada cacat di mana. Nah, sehingga itu selalu terekod. Nanti itu masuk ke laporan dokumentasi itu ya. Itu saya kira tidak sulit tapi sangat bermanfaat juga mungkin untuk praktikal penggunaan praktis gitu ya di lapangan. Oke, saya kira gitu. Ini ada Bu Kartika juga. Saya kira kita bisa mendukung ya Bu Kartika ya, untuk paling tidak untuk tugas akhir itu nanti akan sama-sama mendapatkan manfaatnya begitu. Mahasiswa dapat topik yang masih sangat banyak karena ini software baru. Dari progresi juga bisa menjadi input untuk perbaikan yang memang menurut saya proses ya. Kalau kita mau berkompetisi di IT, lawannya dari negara maju seperti MS Project, Primavera ini kan besar sekali. Tapi ternyata MS Project dan Primavera pun sebetulnya masih jarang yang menggunakan karena ya sebanyak baru sepanjang kursus-kursus ya, tapi aplikasinya itu saya dengar masih banyak kendala juga karena kompleksitas dan mungkin kurang sesuai dengan kondisi kita. Nah, tapi kalau kita punya made in sendiri, ini kan bisa dengan mudah kita perbaiki ya, di tailoring lagi, di upgrade. Ya, terima kasih. Demikian. Masih Pak Torik. Baik, terima kasih Pak Torik untuk tanggapannya. Kalau untuk peserta yang lain mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab dari Bapak Ibu dosen, alumni atau teman-teman mahasiswa. Mohon izin, Christian, boleh nanya? Silakan Mas Fatmi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Rian. Saya ingin bertanya, saya penasaran ini apakah hanya bisa diakses secara online atau secara offline itu bisa juga atau bagaimana ya Pak? Karena kan ini kita maksudnya kalau dari yang tadi Bapak sampaikan dari web ya Pak ya. Terus yang kedua, kalau dari smartphone itu apakah ada batasan yang bisa dilakukan atau tidak, atau sama persis dengan yang di web seperti ini begitu Pak? Terima kasih. Baik Mas Fahmi, terima kasih atas pertanyaannya. Karena kita hanya bisa diakses secara online. Jadi kalau misalnya mau mengisi secara offline, itu jadinya double handling. Jadi kita masih belum ada sistem seperti di misalnya Dropbox gitu ya. Kita mengedit suatu file di offline. Habis itu setelah kita terhubung dengan internet, dia akan otomatis tersync gitu. Itu masih belum. Jadi harus online nih sementara sekarang. Lalu sorry, yang pertanyaan selanjutnya tadi apa itu? Kalau dari smartphone, Mbak, apakah ada? Kalau smartphone ya, batasan smartphone. Jadi smartphone itu kalau untuk fitur perencanaan dia nggak bisa masukin dari smartphone. Tapi kalau laporan harian dia bisa masukin. Karena kan yang biasa mengisi laporan harian itu kan dari pelaksana lapangan kan, dia harus secara mudah harus memasukkan bagaimana progres seluruh aktivitas di lapangan, elemen-elemen yang harus variabel-variabel yang harus dimasukkan tadi itu secara mudah melalui handphone. Itu kita sudah buat di mobile. Namun kalau misalnya untuk perencanaan itu nggak nyaman kita lakukan di mobile maupun di tablet karena membutuhkan layar yang lebih besar itu. Namun tetap bisa nge-view. Jadi ngelihat tetap selalu bisa di handphone gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari pelatihan yang lain. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak. Ya. Silakan Pak. Mohon memberikan masukan, mungkin kalau belum ada. Nah, ini karena platformnya ini saya perhatikan tadi sudah bagus sekali, bahkan
sudah sampai ke analisanya untuk mengetahui performa, baik itu cost performance index-nya sudah ada, schedule performance index-nya sudah ada. Nah, tadi Pak Torik memperhatikan masalah quality performance index-nya. Nah, sekarang saya akan menambahkan kaitannya dengan safety, keselamatan. Mungkin perlu ditambahkan dari tiap-tiap item pekerjaan itu dari sisi keselamatan kerjanya mestinya harus dimonitor, baik dari pekerjaan awal sampai pekerjaan akhir, sehingga nanti setiap orang itu melihat, oh proyek ini secara schedule oke, secara cost oke, secara quality oke, tapi ada satu orang yang jatuh, nah dia bahkan sakit harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu mestinya dari platform ini kalau dimungkinkan itu dimasukkan, sehingga nanti akan istilahnya terekam, oh ini ada kecelakaan pekerjaan saat item pekerjaan ini tanggal sekian, oh proyeknya makanya agak progresnya agak jelek atau negatif. Nah, itu mungkin ini juga perlu dimasukkan sehingga proyek itu dikatakan sukses, tidak hanya sekedar biayanya oke, waktunya oke, mutunya oke, tapi tetap harus selamat. Nah, ini karena selamat ini kaitannya dengan jiwa manusia, baik itu manusia itu hanya sebagai pekerja saja atau sebagai pinpro atau site engineer. Nah, itu semuanya jiwanya itu nilainya tinggi semua, baik itu hanya bekerja maupun, nah ini mungkin perlu juga dimasukkan, direkam kapan atau itu terjadi kecelakaan kerja. Mungkin itu Mas Rian barangkali bermanfaat. Terima kasih Mas Christian Hadinata atas waktunya. Saya kembalikan, monggo. Baik Pak Bambang, mungkin ada tanggapan dari Pak Rian. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas masukannya. Sementara Progresi sudah menyediakan Pak untuk faktor K3-nya keselamatan kerja, karena kita juga percaya bahwa suatu kesuksesan proyek itu bukan hanya dari biaya mutu waktu, tapi keselamatan kerja dari setiap pekerjanya. Jadi kita lakukan yang namanya di awal perencanaan dari suatu proyek dengan aspek K3-nya, keselamatan kerja. Ini yang tadi saya sempat sebutkan dengan istilah job hazard analysis, itu di mana seorang safety officer dapat memprediksi, memforecast dengan keahlian dia, kira-kira apa saja potensi bahaya dari proyek tersebut. Nah, itu kita bisa tambahkan di sini, Pak. Jadi kita tambahkan keseluruhan apa saja kecelakaan yang dapat terjadi, yang terasosiasi untuk aktivitas apa, kita bisa masukkan di sini semuanya. Misalnya kesetrum gitu kan, electrocuted, berarti urusannya di sini sama listrik, misalnya listrik. Nah, pemasangan titik lampu ini kita bisa masukkan. Nah, ini galian ya Pak, kita tambahkan di sini terus kita bangun. Nanti bisa menjadi benchmark kita itu di step perencanaan. Lalu nanti pada saat kita memonitor proyek, kita juga bisa nanti masuknya di sini Pak, kendala yang safety, di sini kendala lapangan. Ini contohnya ada galian yang menganga, kecelakaannya itu apa, solusinya itu apa. Nah, di sini ada kita bisa lihat bahwa akan di-track Pak setiap harinya. Apakah dia statusnya masih open atau close, apakah sudah ditindaklanjuti oleh PIC tersebut mengenai aktivitas galian tanah ini. Kita akan melakukan kontrol. Kontrolnya itu ada 5, kita masukkan secara manual, apakah dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, penggunaan PPE, atau penambahan tool atau alat-alat yang menunjang untuk menjaga safety dari proyek tersebut, Pak. Nah, apabila dia sudah ditindaklanjuti, Pak, dia akan kita rubah statusnya menjadi close, tentunya dengan pelampiran foto dan keterangan bahwa hal tersebut memang sudah dilakukan, Pak.
Kurang lebih demikian, Pak. Mudah-mudahan, tapi kita juga perlu masukan, Pak. Mungkin sistemnya ada yang perlu diefisiensikan, itu kita selalu terbuka, Pak. Oke, terima kasih Mas Rian. Ya. Baik, demikian pertanyaan terakhir untuk sesi workshop pada hari ini. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita mengabadikan momen ini dengan foto bersama ya. Para peserta, Bapak Ibu dosen, para Mas Mbak alumni, dan juga teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya tak matikan share screen-nya dulu ya supaya Baik, Pak. saya matikan. Sorry. Pada tim teknis, mohon bantuannya ya, kalau udah on cam semua, bisa segera dibantu. Stop share. Baik. Selagi menunggu, mengingatkan kembali untuk para peserta pelatihan agar dapat mengisi link absensi yang sudah disediakan panitia, ditunggu maksimal sampai jam 10.30. Juga untuk masing-masing tim dimohon untuk mengumpulkan nama ketua role masing-masing tim, dikumpulkan maksimal pukul 1 siang nanti. Mungkin itu saja dari saya. Teknis, saya pandu dari sekarang saja. Slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide kedua lagi ya, soalnya ada penambahan peserta. 1, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para peserta, juga Pak Rian atas materi yang luar biasa yang disampaikan. Sekian dari saya, mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Rian dan tim Progresi yang telah mengadakan acara workshop berproyek bersama Progresi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta workshop pada hari ini, sudah 2 jam kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh tim Progresi dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan sinkron kedua pada tanggal 2 Agustus 2021. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya. Sukses Pak Rian ya. Terima kasih Pak Torik, beserta jajaran seluruhnya memberikan kesempatan mahasiswa. Ya. Sehat terus Pak semuanya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rian. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Torik. Kalau ada pertanyaan bisa diskusi di WA berarti ya Pak terkait penggunaan aplikasinya, mungkin kalau ada kesulitan nanti adik-adik bisa diskusi di WA. Iya, tim saya juga sudah siap Bu. Nanti biasanya itu follow up segala macam. Nanti kalau ada mereka mau atur waktu untuk meeting sama-sama juga bisa di luar ini. Oke. Ya, ada masalah. Sudah sering kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu yang lain, pamit dulu. Ya, terima kasih. Saya juga pamit. Terima kasih. Bu, silakan Pak.